Salam Bapak Ibu, salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Siang hari ini mari kita dengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja, Maha besar, Maha mulia, Maha kudus, Maha adil. Kami mau bersyukur kepadamu pada siang hari ini Tuhan, oleh karena kasih-Mu atas kehidupan kami, oleh karena kuasa-Mu yang luar biasa. Dan di mana hari ini Tuhan, bahwa kami jemaat GBI Raja Wali, bahkan juga gereja-gereja yang lainnya di Indonesia, bahkan di dunia ini, semuanya Tuhan memperingati hari kematian-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang kami kenal adalah Jumat Agung pada hari ini. Untuk itu Bapak, tolong kami dan semua umat-Mu GBI Raja Wali, baik yang ada di rumah masing-masing saat ini yang sedang juga ibadah. Bapa di surga, kami mau membaca dan merenungkan firman. Untuk itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, sehingga hari ini kami boleh menerima kebenaran firman itu dengan benar. Dan biarlah Tuhan, makna daripada kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu kami boleh mengerti, kami boleh mengalaminya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Semua jemaat GBI Raja Wali, mari kita sambut ibadah kita hari ini dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita. Bukan hanya kita, tetapi semua orang percaya di negeri ini, bahkan di seluruh dunia, merayakan yang namanya Jumat Agung itu khusus untuk tahun ini, yaitu di rumah kita masing-masing. Namun demikian, hikmat ibadah itu adalah tetap sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah hari ini kita boleh mengalami kuasa Allah, kita boleh mengalami kasih Tuhan, kita boleh mengalami berkat daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya akan berikan tema, yaitu makna kematian Yesus Kristus. Kita tahu dan kita sudah baca dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus benar-benar telah mati 2000 tahun yang lalu, yaitu disalibkan. Dan kemudian setelah itu dia dikuburkan, dan kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tentunya kematiannya ini adalah menjadi aneh dan luar biasa. Kenapa aneh Bapak Ibu? Yaitu bahwa hukuman penyaliban itu sebenarnya adalah pemerintah Romawi menerapkannya kepada narapidana yang terlibat dalam pemberontakan. Jadi hukuman itu adalah diterapkan atau diberikan kepada orang-orang yang memberontak terhadap negara. Dan hukumannya apa? Yaitu disalibkan. Disalibkan. Sehingga semua orang yang telah dijatuhi hukuman mati karena pemberontakan, melihat salib itu adalah sangat menakutkan bagi mereka. Dan Yesus adalah matinya adalah karena disalibkan. Kita coba bayangkan Bapak Ibu, sebelum disalibkan, Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan yang hebat. Sejak dari pagi, sejak dia ditangkap, Bapak Ibu, seharian itu tentunya dia dihina, dia difitnah, dia dipukul, dia ditampar, dia diludahi. Dan kemudian dia juga tuh dibawa ke rumah Herodes, ke rumah Pilatus, dan lain sebagainya. Dan ketika pada siang hari itu menuju Golgota, yaitu tempat penyalibannya, ya. Dan kemudian setelah dia dicambuk, lalu disuruh untuk memikul salibnya itu sampai ke Golgota. Bayangkan Bapak Ibu, pundaknya itu, punggungnya dipukul, dicambuk, ya, sampai kita baca dalam Alkitab itu bahwa kesakitan yang luar biasa. Namun
dia itu tetap melakukan itu, karena itu adalah Bapak Ibu, itulah yang dialami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana tentang kematian Yesus ini, bahwa kematian Yesus ini tentunya mempunyai makna bagi kita semua. Yang jelas bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Buat siapa? Buat saya. Buat siapa lagi? Buat kita semua. Bukan hanya untuk jemaat GBR Jawara, tapi seluruh orang percaya di seluruh dunia. Bahkan seluruh dunia ini Yesus telah mati. Dan kemudian apa makna kematian Yesus itu bagi kita? Kalau kita membaca pertanyaan ini, atau kalau kita menghayati pertanyaan ini, apakah makna kematian Yesus itu bagi kita Bapak Ibu? Nah, tentunya untuk memahami ini, mari kita lihat bahwa kematian Yesus di kayu salib itu sebagaimana diutarakan dalam Alkitab, baik oleh Perjanjian Lama maupun oleh Perjanjian Baru. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana penjelasan Alkitab. Yang pertama, mengapa kematian Yesus begitu penting bagi kita? Para nabi dalam Perjanjian Lama telah menubuatkan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah kematian yang sesuai dengan rencana Allah bagi dirinya. Dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Matius, ada 4 kali Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan mati dan akan disalibkan. Ya, kita ambil salah satu daripada pernyataan Tuhan Yesus itu yang tertulis dalam Injil Matius 17 pasal 22 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata, saya akan bacakan kepada kita. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 23, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu, Alkitab berkata, sedih sekali. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Yesus telah menyampaikan 4 kali dalam kitab Matius dan belum lagi di kitab-kitab yang lain bahwa anak manusia akan mati disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Yang kedua Bapak Ibu, makna kematian Yesus itu bagi kita adalah sebagai pengganti. Puji Tuhan Bapak Ibu, 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Puji Tuhan, bahwa penebusan yang Tuhan lakukan itu adalah penebusan untuk kebaikan manusia. Penebusan yang Tuhan lakukan itu di kayu salib adalah Dia melakukan bagiannya untuk menggantikan kita di kayu salib, di mana seharusnya kita yang berdosa, seharusnya kita yang bersalah, seharusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan kita daripada dosa. Alkitab berkata bahwa upah dosa itu ialah maut. Untuk itu, karena Dia yang punya kuasa untuk itu, maka Dia juga yang punya kuasa untuk menggantikan saya, untuk menggantikan Bapak Ibu, untuk menggantikan saudara, dan untuk menggantikan semua itu, menggantikan kita di kayu salib. Seharusnya kita yang disalibkan, seharusnya kita yang mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Dalam bahasa Yunani, penebusan pengganti artinya anti. Bahasa Yunaninya adalah dipakai kata anti, yang berarti sebagai pengganti. Jadi Yesus adalah sebagai pengganti kita pada waktu itu, menggantikan kita daripada hukuman yang kekal itu. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu
bukan hanyalah sekedar menyampaikan rasa simpati kepada manusia, bukanlah hanya menyampaikan rasa simpati kepada kita, tetapi kematian Yesus di kayu salib itu Bapak Ibu adalah merupakan bagian daripada rencana Allah demi kebaikan manusia, merupakan bagian daripada rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, seperti yang disampaikan oleh Injil Matius pasal 10 ayat 45b berkata, "Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Bahkan di sana dikatakan, badan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus adalah menjadi tebusan bagi kita. Makna kematian Yesus yang berikutnya adalah untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah telah melakukan karya terbaik. Alkitab berkata bahwa itu karya terbesar, karya yang termulia, yaitu untuk membebaskan manusia daripada penderitaan. Manusia itu tanpa Yesus menderita. Menderita karena apa? Karena akibat daripada dosa. Menderita karena apa? Karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yesus memikul kelemahan kita. Di mana dia memikul kelemahan kita? Ketika dia berada di kayu salib, Bapak Ibu. Ya, semua kelemahan-kelemahan kita dia pikul itu di kayu salib. Matius 18 ayat 17 berkata, "Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Bapak Ibu, tentunya penderitaan manusia ini bisa juga disebabkan oleh sakit penyakit. Alkitab berkata bahwa Dia yang menanggung dosa kita, dan oleh bilur-bilur kita sembuh hari ini. Bapak Ibu, apabila kita berada dalam keadaan sakit, mari kita gunakan peluang ini. Mari kita gunakan firman Allah ini, karena firman Allah itu iya dan amin, dan firman Allah itu berkuasa. Jika kita punya iman bahwa Yesus telah menanggung penyakit dan kelemahan kita 2000 tahun yang lalu, maka dengan iman berdoalah kepada Tuhan bahwa semua kelemahan tubuh, semua sakit penyakit yang membuat kita menderita, mari kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana firman-Nya dalam Matius berkata, Yesus berkata, "Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu." Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Yang berikutnya bahwa makna kematian Yesus untuk membebaskan kita daripada penindasan dan penderitaan, yaitu Yesus membebaskan kita dan kemudian Ia menyelamatkan kita. Ia adalah juru selamat kita. Tidak ada juru selamat selain daripada hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya bahwa kematian Yesus, makna kematian Yesus bagi kita, sebagaimana dikatakan dalam ayat firman Tuhan Keluaran 15 ayat 26, Ia adalah Tuhan penyembuh. Ini jelas Bapak Ibu, bahwa Dia adalah Tuhan penyembuh. Saya akan baca firman Tuhan-Nya, Keluaran 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Janji Tuhan, bila kita memenuhi syarat-syarat yang Dia sampaikan, apa syaratnya di sini tadi? Bahwa kita sungguh-sungguh mendengar suaranya, kemudian melakukan apa yang benar di matanya, dan ketiga memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan mengikuti ketetapan-ketetapannya. Apa janji Tuhan bagi kita? Bahwa Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun kepada kita. Bukan kebetulan kalau saat ini wabah COVID-19 atau Corona yang kita kenal. Dan saya percaya orang yang ada di dalam lindungan Tuhan,
orang-orang yang berada dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Sekalipun wabah corona itu beredar di mana-mana, tapi mari kita percaya bahwa kita diberikan daya tahan tubuh yang luar biasa oleh Tuhan, sehingga corona itu tidak akan menimpa hidup kita, tidak akan menimpa rumah tangga kita, tidak akan menimpa keluarga kita, dan tidak akan menimpa jemaat di Gereja Wali. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Yang berikut Bapak Ibu, maka kematian Tuhan Yesus adalah sebagai jalan keselamatan. Puji Tuhan, kematian Yesus sebagai jalan bagi kita untuk menerima keselamatan, yaitu keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya Bapak Ibu, banyak orang yang mengira-ngira bahwa keselamatan itu bahkan sering diberikan perumpamaan yang kita kenal saat ini, bahwa banyak jalan menuju ke Roma. Bapak Ibu, itu kalau kota Roma memang betul banyak jalan kita bisa melewatinya, banyak pintu masuknya. Tetapi untuk kerajaan sorga, saya ingatkan Bapak Ibu ya, untuk kerajaan sorga itu tidak ada jalan lain yang diberikan kepada manusia untuk menyelamatkan di muka bumi selain daripada nama Yesus, nama Yesus Kristus. Mari kita lihat, buka Alkitab Bapak Ibu, yaitu Kisah Rasul 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, saya baca dan Bapak Ibu menikmatinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, di bawah kolong langit, ini masih kolong langit Bapak Ibu, betul? Di mana kita berdiri ini masih kolong langit, karena bumi di bawah dan langit di atas, seperti ini kolong langit. Nah, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini selain daripada nama Yesus Kristus. Bapak Ibu harus meyakini itu, bahwa keselamatan tidak ada dalam nama siapapun selain daripada hanya nama Yesus Kristus. Itulah makna kematian Yesus. Karena Dia mati di kayu salib dan kita percaya itu, bahwa Dia datang untuk kita, menebus kita, kita serahkan hidup kita di dalamnya, maka firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya kita telah diselamatkan. Yang berikutnya adalah Ia mati untuk menuduskan kita. Bapak Ibu, setiap hari ini kita selalu berdosa. Ada yang kita sadari dan ada yang tidak kita sadari. Betul Bapak Ibu ya? Nah, jadi di sini berarti bahwa kita ini tidak kudus. Ya. Tidak kudus. Dalam perkataan kita kadang-kadang terlanjur. Dalam perbuatan kita banyak yang tidak benar. Allah Maha Kudus, kita berdosa. Maka kita butuh Yesus sehingga kita itu dikuduskan oleh Tuhan. Untuk apa dikuduskan? Supaya kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian Bapak Ibu, Ia mampu untuk memerdekakan kita. Kita terbelenggu oleh apa? Kita seperti dijajah oleh apa? Yesus nanti bagi Bapak Ibu Saudara untuk memberikan kita kemerdekaan. Maka Galatia 5 ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita telah dimerdekakan. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Akhir kata Bapak Ibu, ini akhir kata. Betapa pentingnya karya Yesus bagi kita manusia. Jadi maka hendaknya setiap orang Kristen sama sekali tidak boleh melupakan kematian Yesus di kayu salib. Karena kenapa? Karena kematian Yesus di kayu salib itu adalah untuk menebus seluruh manusia dari segala dosanya. Jadi kita ditebus oleh Yesus. Jangan kita lupa, selalu kita ingat itu bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah mati bagi kami di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah melepaskan kami daripada segala penderitaan,
dan Engkau membawa kami kepada kemenangan, sehingga kami disebut sampai hari ini adalah lebih daripada pemenang. Kami semua umat Gereja Jawali, kami orang-orang yang percaya di dalam Engkau, bahwa kami adalah orang-orang pemenang. Pemenang-pemenang atas iblis dan setan, pemenang-pemenang atas segala dosa. Biarlah mulai hari ini Tuhan, firman-Mu itu berkarya dalam kehidupan kami, dan biarlah setiap umat-Mu ini Tuhan diberikan roh kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami semua itu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, karena Engkau adalah Allah Maha Benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.